warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Temukan Jawaban bersama KUA Sawangan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, tentang antara tradisi dan adaptasi. Perkenalkan, saya Hilyatul Ilmi yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Buat kalian yang baru pertama kali nonton di sini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Di sini saya bersama Bapak. Dari siapa, Bapak? Saya Ahmad Fakhruddin Muradi. Ya, jadi kita bisa nanti panggilnya Abi aja kali ya, Bapak, biar lebih dekat. Siap. Gitu. Jadi aku mau nanya nih, Bi. Tanya pertama, kan dulu masyarakat tuh lebih menerima informasi lewat pertemuan secara langsung ya, Bi. Jadi semenjak permajuan zaman kan pasti maju dong, Bi, perkembangan zaman tuh. Nah, menurut Abi, bagaimana sih melihat perubahan ini, dan apakah penyuluhan tuh memang perlu ikut beradaptasi juga terhadap perkembangan zaman media digital? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast di mana saja berada, saya Ahmad Fakhruddin Muradi. Kebetulan memang sebagai Ketua Umum Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kota Depok. Ya. Alhamdulillah bersama dengan sahabat-sahabat hari ini kita bisa berkumpul. Terkait dengan kepenyuluhan, ya. Yang pertama, kepenyuluhan itu dari kata suluh. Ya. Suluh itu obor ya. Obor itu kan punya peran menjadi penerang. Nah, oleh karena itu penyuluh memang sangat identik bagaimana menjadi penerang buat masyarakat ya secara umum. Nah, seiring dengan perkembangan keadaan dan zaman, ya tentu penyuluh memang juga harus mengikuti perkembangan itu. Ya. Nah, terkait dengan di era transformasi media, ya, transformasi digital seperti ini, sudah otomatis penyuluh harus juga mengikuti perkembangan itu. Ya, ini menjadi penting, ya. Bahkan menjadi kompetisi, ya, karena memang banyak sekali pembinaan keumatan berbasis keagamaan yang harus juga melalui media itu. Karena kan tentu masyarakat yang beragam ini, terutama kalangan muda, muda, milenial gitu kan, yang sangat lekat dengan media ini, tentu kita juga sebagai penyuluh harus melihat posisi itu, ya gitu. Nah, sehingga nanti tasarruf ya atau penyaluran atau transformasi tentang keilmuan, tentang perkembangan isu-isu agama, tentang permasalahan-permasalahan sosial dan lain-lainnya itu bisa diambil ya, bisa diserap oleh semua kalangan. Gitu. Berarti sangat penting ya, Bi? Sangat penting. Nah, yang kedua ini ada, kan penyuluhan tuh secara langsung melalui media digital kan tentu punya kelebihan masing-masing ya, Bi. Ada plus dan minusnya. Menurut Abi tuh bagaimana sih idealnya kedua metode ini tuh saling berjalanan, Abi? Jadi nggak berat sebelah gitu. Baik. Kita memang selalu selalu mengamati mengamati perkembangan informasi dari dua keadaan ini, ya. Kalau secara langsung tentu ini menjadi hal yang sudah rutin kami lakukan dan itu sangat langsung bersentuhan dengan masyarakat, ya, terutama di dalam pembinaan keagamaan melalui basis-basis pesantren, kemasjidan, musola, majelis taklim, dan komunitas lain seperti sekolah, kemudian lapas, ya, dan banyak lagi lah, termasuk lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan. Nah,
pada sisi yang kedua, di mana kita mencoba untuk melihat peran media, ya, peran media. Ada beberapa hal yang disikapi oleh kita, ya. Karena penggunaan media ini juga harus dibimbing, dibimbing, ya, gitu kan. Betapa banyak media-media berbasis keagamaan yang harus juga didampingi, ya. Biar tidak salah paham, iya, ya. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang juga sekali lagi perlu didampingi, terutama kalau berbicara agama, ya. Ya. Bagaimana mereka-mereka yang tidak punya dasar, tidak punya basic keagamaan, kemudian mereka menyerap informasi tanpa filter, gitu. Ini bahaya, bahaya, gitu. Itu salah satunya, ya, salah satu salah satu yang kita anggap kekurangan lah. Kekurangannya penggunaan media apabila ditangkap oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar keilmuan, gitu kan. Sehingga habis sering bercanda, ya, yang namanya ngaji ilmu, yang namanya menyerap informasi, apalagi menyerap tentang hukum-hukum agama, ini harus musyahadah namanya. Musyahadah. Apa itu Abi musyahadah? Bertemu langsung dengan guru. Ini menjadi rukun ngaji lah. Ada musyahadah, ada musafaha. Kan kalau Abi ngaji dengan kamu, ketika Abi ada sesuatu yang nggak dipahami, Abi bisa nanya langsung. Oh iya. Ya kan? Tidak ada salah paham, iya. Ya Abi. Coba kalau ngaji dengan Mr. Google langsung. Iya. Atau dengan AI dan lain sebagainya. Ketika kita serap kemudian kita tidak memahami apa yang dimaksud dia, kita sulit untuk bertanya. Iya. Nah, itu makanya kita bagaimana mengarahkan, pertama, ya, harus musyahadah di dalam belajar itu. Nah, yang kedua kemudian tentu bukan hanya karena tuntutan itu kan pada akhirnya berjalan begitu saja. Nah, kita lapis dengan media-media yang kita miliki, ya, baik itu dari WA, TikTok, YouTube, ya. Nah, kita lapis tuh, ya, kita lapis dengan memberikan pemahaman sesuai dengan agama yang sesungguhnya, gitu, ya. Nah, paling nggak bagaimana membentuk masyarakat memahami agama, katakanlah Islam yang moderat, ya, Islam yang moderat, ya, yang tidak ekstrim kanan, yang tidak ekstrim kiri, tengah-tengah, ya, tengah-tengah, i'tidal, ya, ini menjadi penting sekali. Berarti paling penting itu musyahadah dulu, ya? Ya, musyahadah, berhadapan dengan guru langsung, itu yang paling bagus ngaji kayak begitu. Iya, terus Abi, jadi kan dalam kehidupan bermasyarakat itu kan kita ada berbudaya, bersuku, dan beragama, ya, Abi? Betul. Terus jadi tuh ada kasus di mana terjadi kesalahpahaman antara dua kelompok agama, Abi, yang pasti ada kasusnya kayak lahan, waktu, dan tempat, gitu, Abi. Terus kan di mana itu nanti ada warga tuh yang emang ricuh, Abi, bisa dibilang kayak takutnya ada kesalahpahaman antara warga. Itu tuh gimana sih, Abi, melalui pendekatan langsung, penyuluh dan bersama tokoh agama setempat kan pasti melakukan negosiasi dan dialog terbuka. Terus serta menumbuhkan saling pengertian lah, Abi, antara satu sama lain, gitu. Terus menurut Abi, bagaimana langkah yang konkret penyuluh tuh dalam menangani kasus seperti ini, Abi, biar kayak kita menemukan solusinya dan win-win solusinya tuh apa untuk jadi bisa adil dan bisa kayak diterima agar semua pihak tuh dapat menerima baik, gitu, Abi. Ya, baik. Ini pertanyaan sangat bagus sekali karena memang di tingkat teknis seperti itu, ya. Nah, maka kemudian para penyuluh dituntut untuk lebih dewasa, ya. Dewasa di dalam mensikapi segala keadaan. Kemudian kematangan di dalam segi keilmuan, ya, bagaimana melakukan pendekatan persuasif, ya, pendekatan kepada tokoh, kepada kelompok satu dan kelompok yang kedua dengan bahasa agama, ya.
yang penuh dengan keramahan, kesantunan gitu. Nah, ini menjadi penting karena memang pada akhirnya komunikasi. Komunikasi, oke. Ini komunikasi penting. Iya. Ada filsafat bahasa namanya. Filsafat bahasa. Kata Al-Ghazali gini, bicara yang kau tahu. Tadi kan kamu bilang terkait dengan win-win solution. Iya. Ya. Di dalam menghadapi dinamika katakan ada konflik dua kelompok ini. Ini satu di antara tuntutan yang harus dimiliki kepribadian seorang penyuluh, ya. Ini terkait dengan yang disebut dengan komunikasi. Ya. Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, ya, terkait dengan filsafat bahasa. Apa kata beliau? Yang satu, pertama, bicara yang kau tahu. Kalau kita tahu permasalahan yang sesungguhnya, penyuluh harus berani mengatakan A, gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara sesuatu yang benar, katakan yang benar. Ya, qulil haq walau kana murran, gitu kan? Bicara yang kau tahu. Ya, kalau memang betul-betul itu sebuah kebenaran. Yang kedua kata Al-Ghazali, jangan bicara yang kau tidak tahu. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu masalah, kita nggak tahu tema, kita nggak tahu keadaan, jangan coba-coba bicara. Dan ini harus dimiliki oleh semua penyuluh agama, ya, baik agama Islam maupun agama-agama yang lain, ya. Dan ini juga menjadi salah satu yang kemudian menjadi sebuah informasi yang terbuka, ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak tahu permasalahan kemudian bicara. Ya. Ini yang merusak tatanan. Ya. Gitu. Maka agama kita mengajarkan tabayun, ya kan? Klarifikasi. Gitu. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan coba-coba bicara. Nah, penyuluh sebelum tahu permasalahan selalu melakukan observasi, ya kan? Klarifikasi, tabayun. Nah, ini penting. Yang ketiga ini penting nih, kata Al-Ghazali, dan jangan kau bicara semua yang kau tahu. Ini penting. Kenapa? Bisa jadi pertama, kalau saya bicara dengan kamu misalnya, ya kan, barangkali kamu orangnya nggak amanah. Oh iya. Bisa jadi yang harusnya disimpan berbicara karena ini nggak amanah, akhirnya bocor. Karena bocor menjadi sebuah informasi yang salah juga akhirnya. Yang kedua, barangkali khawatir apa yang disampaikan oleh kita, ya, salah menangkap. Salah menangkap, betul. Akhirnya keluar salah lagi informasi. Salah. Jadi keren nih Al-Ghazali ini. Jangan bicara semua yang kau tahu. Jadi kita lihat lawan bicara kita. Nah, ketika penyuluh berhadapan dengan sebuah dinamika keagamaan, konflik agama lah misalnya, ini harus cerdas, harus pintar. Bagaimana bicara ke pihak sana, bagaimana bicara ke pihak sini. Nah, dengan tujuan tadi untuk menetralkan suasana dan keadaan. Ini menjadi penting sekali. Nah, itu diantaranya filsafat bahasa yang harus kita miliki semua. Bicara yang kau tahu, jangan kau bicara yang kau tidak tahu, dan jangan kau bicara semua yang kau tahu. Nah, jadi kita harus lihat dulu siapa teman bicara kita. Iya. Oke. Nah, terakhir nih Abi, buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini tuh, dari sekian banyak cerita yang Abi temui tadi di KUA, apa sih Abi pesan dan nasihat yang bisa dipegang buat kita anak-anak yang nonton atau bapak ibu yang nonton gitu, Abi? Baik, terima kasih buat sahabat podcast di mana saja berada. Ini zaman yang memang sedang berada di usia kalian semua, ya. Yaitu zaman keterbukaan, ya, transformasi informasi yang begitu arusnya begitu luar biasa. Maka yang pertama, kita harus melakukan filterisasi informasi, ya. Jadi jangan gampang menerima informasi. Nah, dari apa yang kita terima, kita harus belajar untuk cerdas dengan
melakukan klarifikasi dari apa yang kita saksikan. Pertama itu, juga ya, ya memfilter. Ya contohnya si cantik ini misalnya mendapat informasi tentang apa gitu kan. Nah, kalau kita tidak melakukan filterisasi, ya kita telan begitu aja, wah ini bahaya, ya bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu di dalam mensikapi perkembangan zaman seperti ini, kita harus terus juga melakukan penelusuran informasi. Ya, kan sekarang ini ada misalnya ada video tentang satu hal misalnya. Nah, kemudian kita cari ya dari tema itu ada nggak video lain yang bisa melapis itu. Atau kalau kita tidak sebagai ahli ilmu, ahli kitab, ahli buku, ahli baca gitu ya, mungkin kita bisa juga buka di podcast ya, di Google ya kan, betul nggak apa yang disampaikan dari video ini misalnya atau dari TikTok ini. Nah, kita harus begitu. Jadi belajar untuk ketat di dalam mensikapi perkembangan seperti ini. Jadi nggak langsung nerima ya, Bi? Betul, tidak betul. Ya, tidak harus menerima, harus melakukan upaya-upaya ya tadi itu ya filterisasi, klarifikasi, bahkan bertanya, jangan malu-malu ya kepada guru kita terkait dari apa yang kita terima. Oke. Tidak terasa kita sudah sampai di podcast hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai, dan kepada narasumber Abi, terima kasih juga sudah berbagi banyak pengalaman dan insight untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini. Saya Hilyatul Ilmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.